Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Andrian dari kelompok 2 dan saya bersama teman-teman saya yaitu Fauzan Al-Ghori dan Joyce Umasi Angelita Harifa. Dalam video ini kami akan membahas mengenai ekonomi sumber daya alam dan keterkaitannya dengan ekonomi lingkungan dalam penerapan bisnis hijau dalam rangka menekan kelangkaan sumber daya alam. Baiklah, sebagai pendahuluan, ekonomi sumber daya alam adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang membahas mengenai cara manusia dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien. Nah, keterkaitannya konsep ini dengan bisnis hijau karena bisnis hijau itu memiliki fokus dalam menekan dampak negatif demi mendorong keberlanjutan dari sumber daya alam. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai penduduk. Nah, pada penduduk memiliki hubungan terhadap sumber daya alam, yaitu pertumbuhan penduduk dengan permintaan sumber daya alam. Ketika pertumbuhan penduduk yang terus meningkat seiring waktu, itu dapat dikhawatirkan akan meningkatnya permintaan sumber daya alam secara berlebihan. Karena ketika penduduknya meningkat jumlahnya, maka permintaan akan pangan, energi, air, dan lain-lain tentu akan meningkat. Hal ini dapat membuat atau dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan pada akhirnya akan membuat kelangkaan pada sumber daya alam. Selain itu, urbanisasi pada zaman kini itu dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya alam. Karena dengan urbanisasi yang begitu cepat, maka penggunaan sumber daya alam juga akan ikut meningkat, yaitu contohnya pada sumber daya alam tanah dan energi. Maka hal ini juga dapat membuat degradasi lingkungan atau kelangkaan pada sumber daya alam energi. Lalu selanjutnya yaitu industri dan sumber daya alam. Ketika sebuah industri memproduksi berbagai macam produk atau bahan baku jadi, maka mereka secara tidak langsung mengeksploitasi sumber daya alam dalam pembuatan produk tersebut. Contohnya minyak, air, gas, dan lain-lain. Dan hal tersebut dapat juga berkontribusi dalam kelangkaan sumber daya alam. Selain itu, dikarenakan proses produksi yang industri lakukan, itu juga ada berdampak dengan lingkungan. Seperti contoh polusi udara, pencemaran air, dan lain-lain. Makanya, dalam penerapan bisnis hijau, kita akan menggunakan yang namanya teknologi ramah lingkungan dan efisien. Sehingga pencemaran ataupun polusi yang dihasilkan tidak begitu besar karena kita akan menekan zat-zat atau hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Selanjutnya yang ketiga itu adalah pengukuran kelangkaan sumber daya alam. Maka ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan sebagai indikasi bahwa kelangkaan sumber daya alam itu mulai muncul. Seperti contoh penurunan cadangan sumber daya alam, lalu kenaikan harga sumber daya alam, atau bahkan mungkin meningkatnya harga ekstraksi dari sumber daya alam tersebut. Nah, hal ini juga dapat ditandai dengan menurunnya kualitas atau degradasi sumber daya alam. Nah, model ekonomi tersebut atau indikator tersebut dapat digunakan dalam pengukuran sumber daya alam yang mulai langka. Maka, model ekonomi tersebut juga mengikutkan beberapa faktor lain seperti laju konsumsi, tingkat regenerasi SDA, atau perkembangan teknologi, dan hal ini juga dapat membantu dalam pembentukan regulasi-regulasi baru untuk bisnis berkelanjutan terhadap sumber daya alam. Dan yang keempat itu adalah konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam merupakan strategi jitu untuk menekan kelangkaan sumber daya alam. Karena dengan konservasi sumber daya alam, kita akan melindungi, mengelola, dan bahkan memulihkan kembali sumber daya alam yang sudah mulai langka. Maka peran bisnis hijau di sini itu tidak hanya mendorong regulasi atau bahkan perusahaan untuk melakukan pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam lebih efisien. Karena bisnis hijau itu juga mendorong para konsumennya agar segera pergi atau menggunakan ranah yang lebih ramah lingkungan. Seperti itu. Maka akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan nomor 5, yaitu indikator kelangkaan sumber daya alam. Indikator kelangkaan sumber daya alam merupakan tanda-tanda atau parameter yang menunjukkan semakin menipisnya sumber daya alam yang tersedia.
Indikator ini mencakup beberapa aspek seperti satu, kuantitas fisik. Itu seperti jumlah sumber daya alam yang tersedia seperti minyak bumi, gas, air, dan hutan. Lalu nomor 2 ada kualitas sumber daya. Kualitas air, tanah, dan udara yang semakin menurun akibat eksploitasi dan pencemaran. Lalu ada itu nomor 3, harga pasar. Kenaikan harga komoditas tertentu yang menyatakan kelangkaan atau kesulitan dalam mendapatkannya. Lalu ada itu nomor 4, tekanan ekologis. Degradasi lingkungan yang mempengaruhi ketersediaan sumber daya di masa depan. Kelangkaan sumber daya alam ini dapat menyebabkan masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi yang serius jika tidak diatasi dengan baik. Baik, sini kita melanjut nomor 6, kebijakan sumber daya alam di Indonesia. Kebijakan sumber daya alam di Indonesia dirancang untuk mengelola dan melindungi sumber daya alam secara berkelanjutan. Kebijakan ini meliputi 1. Pengelolaan hutan. Kebijakan reboisasi dan konservasi hutan untuk mencegah pengundulan hutan. 2. Pengaturan tambang dan energi. Regulasi dan pengaturan eksploitasi sumber daya alam dan tambang dan energi untuk meminimalisir kerusakan lingkungan. Lalu ada itu nomor 3, pengelolaan air dan tanah. Kebijakan untuk memastikan penggunaan sumber daya air dan tanah yang akan berkelanjutan. 4. Penegakan hukum. Sanksi terhadap pelanggaran lingkungan seperti illegal logging dan pencemaran. Lalu, pemerintah Indonesia melalui kebijakan-kebijakan ini berusaha menyeimbangi antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian lingkungan. Lanjut ada nomor 7, pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Prinsip utama pembangunan berkelanjutan adalah 1. Berkelanjutan ekologis, memastikan bahwa ekosistem dan sumber daya alam dipertahankan dan tidak rusak oleh aktivitas manusia. Lalu itu ada nomor 2, keberkelanjutan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta tidak merugikan lingkungan. Lalu ada nomor 3, keberlanjutan sosial, menciptakan kesejahteraan sosial yang merata dan menjamin akses terhadap sumber daya bagi semua lapisan masyarakat. Lalu, pembangunan berkelanjutan menjadi penting dalam konteks kelangkaan sumber daya alam karena menjamin ketersediaan sumber daya di masa depan. Lanjut nomor 8, tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah serangkaian tujuan global yang merancang untuk mengatasi tantangan-tantangan terbesar yang dihadapi dunia, termasuk kelangkaan sumber daya alam. Beberapa tujuan sumber daya alam meliputi 1. Air bersih dan sanitasi. 2. Energi bersih dan terjangkau. 3. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 4. Penanganan perubahan iklim. Tujuan-tujuan ini saling terkait dan berkontribusi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh. Ekonomi lingkungan adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari hubungan antara aktivitas ekonomi dan lingkungan alam. Fokus utamanya adalah bagaimana sumber daya alam digunakan dan dikelola, serta dampak aktivitas ekonomi terhadap lingkungan, seperti polusi dan degradasi sumber daya alam. Ekonomi lingkungan bertujuan untuk menemukan cara-cara yang efisien untuk mengelola sumber daya alam, mengurangi dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi, dan memastikan keberlanjutan ekosistem bagi generasi mendatang. Ini sering melibatkan penerapan kebijakan seperti pajak karbon, perdagangan emisi, dan insentif bagi praktik ramah lingkungan. Lingkungan standar. Lingkungan standar merujuk pada aturan, pedoman, atau batasan yang ditetapkan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan akibat aktivitas manusia. Standar ini dapat mencakup kualitas udara, air, tanah, dan pengelolaan limbah, serta emisi polutan dan penggunaan sumber daya alam. Tujuannya adalah memastikan bahwa aktivitas industri, pertanian, dan lainnya dilakukan dalam batasan yang tidak merusak ekosistem atau menghancurkan kesehatan manusia.
Lingkungan standar biasanya ditetapkan oleh pemerintah atau badan internasional dan dapat dijadikan acuan untuk pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Kualitas dan kebijakan. Kualitas dalam konteks lingkungan merujuk pada kondisi atau derajat kemurnian suatu elemen alam seperti udara, air, atau tanah yang bebas dari polusi atau kontaminasi. Kualitas yang baik berarti elemen tersebut mendukung kesehatan ekosistem dan manusia. Sementara kualitas yang buruk menunjukkan adanya pencemaran yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan masalah kesehatan.